Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya bersama-sama dengan Ustadz Dr. Arman Manarfa MPDI. Beliau selaku Wakil Dekan 1 di Institut Agama Islam Negeri Ambon di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Hari ini kami akan bincang-bincang tentang jamaah tabligh barangkali ya. Dengar-dengar informasi katanya Pak pernah sedikitnya menelusuri tentang jamaah tabligh dan ikut gerakannya. Ya, itu sebagai bentuk penelitian barangkali ya Pak ya. Insya Allah kita akan tanya lebih lanjut ya mengenai jamaah tabligh. Ya, pertama barangkali Pak, mohon maaf, kabar Bapak baik ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, jadi kabar Pak sehat walafiat. Nah, berkaitan dengan jamaah tabligh Pak, waktu Bapak mengikuti gerakan ini, dalam hal ini sebagai bentuk penelitian, kira-kira bagaimana nuansa perjalanan saat Bapak keluar bersama-sama dengan orang-orang yang khuruj itu Pak? Memang saya pernah terlibat langsung dalam gerakan jamaah tabligh, dan ketika saya masuk di jamaah tabligh ini sesungguhnya ini bukan atas keinginan saya sebenarnya pada waktu itu. Itu kalau tidak salah di tahun 1997-98 sekitar itu. Kita melakukan itu karena memang waktu itu saya dibujuk sama Pak Ustadz Dr. Baco Sarlo. Jadi secara kebetulan sebenarnya. Dibujuk-bujuk akhirnya saya ke sana. Itu masuk pertama itu di Benteng Atas, daerah Benteng Atas, dan saya bertahan di situ hampir 1 tahun kalau tidak salah. Saya, saudara saya yang satu dari Banda, kemudian ada juga satu mahasiswa yang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan jamaah tabligh. Tapi setelah saya masuk, saya merasakan ada satu nuansa yang tidak pernah saya dapatkan di organisasi lain atau di gerakan-gerakan dakwah yang lain. Itu yang saya peroleh secara spiritual ya. Itu yang saya dapatkan di gerakan jamaah tabligh itu. Alhamdulillah tadi pemirsa kita sudah dengarkan, Masya Allah ya, tahun 1997 beliau pernah ikut selama 1 tahun. Masya Allah, awalnya bukan untuk mau mengikuti tapi karena ajakan, tapi setelah itu merasakan bagaimana ada sesuatu yang luar biasa lah dalam khuruj itu, dalam keluar itu. Padahal 3 hari saja Pak ya. 3 hari saja. Insya Allah. Nah, untuk melanjutkan hal ini, kira-kira menurut penglihatan Bapak setelah Bapak mengikuti keluar 3 hari itu selama 1 tahun, apa yang menonjol dari gerakan jamaah tabligh sehingga bisa membawa perubahan kepada masyarakat hingga saat ini? Ada beberapa hal-hal yang menonjol dari gerakan jamaah tabligh ini. Itu yang pertama, merasa senasib dan sepenanggungan di jamaah tabligh itu. Rasa ikramul muslimin itu luar biasa sekali, sehingga misalnya ada yang sakit, itu seakan-akan kita merasakan teman kita sakit, kita juga yang sakit. Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, di jamaah tabligh itu ada perasaan ikhlas karena Allah. Tidak ada berpikir dengan yang lain, apa itu politik atau tidak ada pikir apa-apa. Itulah sebabnya saya melihat gerakan jamaah tabligh ini dari hari ke hari itu dia mengalami perkembangan yang luar biasa. Kalau di sini mungkin kita tidak rasakan, tapi di tempat-tempat lain itu orang merasakan gerakan ini begitu masif sampai ke masyarakat, bahkan masyarakat yang tidak memiliki pendidikan. Itu sangat intens sekali dengan gerakan jamaah tabligh ini, karena dia menyentuh seluruh aspek kehidupan. Beda dengan gerakan-gerakan aliran-aliran keagamaan yang lain seperti salafi atau apa namanya. Jadi itu salah satu kelebihan dari gerakan jamaah tabligh. Selain itu juga amalan-amalan agama. Dia lebih mengutamakan amalan-amalan agama dari perkara-perkara yang lain. Saya ambil contoh. Walaupun memang ada hal-hal yang menurut saya itu perlu dibilang, walaupun kita merasakan ibadah kita sudah bagus, tapi ada perilaku-perilaku yang menurut saya agak sedikit yang perlu diperbaiki. Misalnya terlalu berlebihan begitu, seakan-akan kalau orang sudah punya semangat, karena begini, kita masuk 3 hari itu ada semangat keagamaan, ada perasaan kayak, wih,
ternyata di luar kita itu orang semua itu berada dalam situasi yang tidak bagus. Nah, begitu. Itu ada perasaan itu. Apalagi 4 hari terus selanjutnya. Apalagi yang keluar 7 hari, ada yang keluar 40 hari, yang 4 bulan. Wah, itu perasaannya itu beda sekali dengan kita seakan-akan berada dalam satu dinding, berbeda dengan masyarakat biasa begitu. Di dinding yang berbeda dengan di situasi kelompok yang berbeda dengan masyarakat lain. Ada perasaan itu dalam diri. Nah, itulah sebabnya amalan-amalan agama itu walaupun sekecil apapun dilakukan di jamaah tabligh. Misalnya, kalau kita keluar kan ada kita diperintahkan oleh amir itu jangan menoleh ke kiri ke kanan di hadapan. Kemudian makanan juga ada bagaimana cara memakannya, menggunakan 3 jari dan lain sebagainya. Dan itu langsung dirujuk kepada Rasulullah SAW, langsung merujuk ke Rasulullah. Nah, itu hal-hal yang saya kira, dan itu dia berbekas sampai sekarang dalam kehidupan saya. Misalnya kalau ada orang yang berbicara tentang tabligh yang kurang bagus, saya pasti akan membantah, karena memang saya pernah terlibat dalam gerakan jamaah tabligh begitu. Saya kira itu. Luar biasa ya. Jadi masih membekas sampai sekarang ya. Masih membekas. Apa yang ada dalam aktivitas jamaah tabligh mungkin berkaitan dengan sunnah-sunnah yang diamalkan oleh mereka, makan pakai 3 jari, kemudian makan bersama dalam satu nampan, lalu bahkan mungkin jilat-jilat jari. Itu semua adalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah yang diamalkan dalam gerakan jamaah tabligh ketika mereka khuruj, bahkan di rumah barangkali begitu. Nah, ada mungkin pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini pertanyaan yang ketiga pemirsa. Jadi jangan bosan-bosan untuk nonton ya sampai 3 pertanyaan ini. Nah, berkaitan dengan jamaah tabligh, gerakan dakwah yang dilakukan, mengapa kalau kita lihat ini Ustaz, dakwah jamaah tabligh ini sepertinya sangat pesat perkembangannya gitu. Padahal dengan materi-materi yang sederhana, yang cukup umum lah di mata orang-orang Islam gitu. Yang dipanggil juga hanya sholat misalnya, kemudian zikir, baca Quran. Ya, itu saja yang disampaikan, tapi kita lihat cukup berkembang pesat. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi hal ini? Salah satu faktor yang berpengaruh dalam jalannya jamaah tabligh ini, itu yang pertama semangatnya. Semangat mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar itu luar biasa sekali. Kemudian yang berikutnya, dakwah yang dilakukan oleh jamaah tabligh itu dia punya roh. Dia mengandung makna. Jadi walaupun orang yang mengatakan itu orang biasa, tapi ketika dia mendakwakan berbeda dengan masyarakat biasa. Yang ada kita kan sering lihat dai banyak kan, kebanyakan dai yang ini. Tapi dakwah di jamaah tabligh itu, kalau orang-orang yang berdiri di hadapan kita mendakwakan agama, itu entah mungkin karena kita pernah masuk di tabligh, tapi dia betul-betul mengena di hati kita. Karena memang mereka menceritakan atau mendakwakan Islam itu memang dari hati. Segala sesuatu yang disampaikan dari hati, insya Allah dia akan berbekas di hati, akan mengena di hati. Sehingga dia, baik masyarakat yang di atas maupun masyarakat yang di bawah, itu semua pasti mengena. Nah, dan ini yang selalu didakwakan oleh para tabligh itu. Sehingga dengan demikian, saya punya keyakinan nanti suatu saat nanti kalau seandainya Islam dia betul-betul berkembang, dan begini, dakwah jamaah tabligh ini dia sampai dari mulai desa sampai ke kota, bahkan sampai ke mancanegara. Ada yang masuk ke daerah-daerah yang kutub, bahkan daerah-daerah yang tidak pernah dimasuki oleh seseorang itu bisa dimasuki oleh tabligh. Dan ini nuansa dakwanya luar biasa. Apalagi orang yang sudah mendunia, dia punya ceramah, masya Allah. Itu betul-betul hati kita bergetar ketika kita mendengar dakwah dari seorang pimpinan dari jamaah tabligh itu sendiri. Walaupun sekarang memang dia belum terlalu di masyarakat kita ya, khususnya di masyarakat Maluku ini, tapi saya punya keyakinan suatu saat dia akan, dan saya ada semacam kontak batin begitu kalau dengan teman-teman jamaah tabligh. Beda dengan jamaah-jamaah lainnya. Kalau yang tabligh itu betul-betul kayak mungkin karena kita pernah keluar bersama-sama dengan tabligh itu kah atau bagaimana, sehingga dia betul-betul mengena. Jadi kenapa walaupun sama tapi
dia berkesan, itu dakwahnya jamaah tabligh itu memang apa yang disampaikan itulah yang dikerjakan. Kan dakwahnya kan harus begitu, harus kalau kita menyampaikan lain, kita sampaikan lain, kita kerjakan lain, pasti beda. Tapi kalau itu yang disampaikan, itulah yang dikerjakan, insya Allah dia akan menyentuh seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Sehingga dia yang berpangkat kah, yang tidak berpangkat kah, punya jabatan atau tidak punya jabatan, pasti nilainya sama. Bahkan orang yang di tabligh itu dia mendakwakan Islam itu karena memang nilai kebenaran itu kan dari Allah. Kebenaran yang disampaikan dari Allah itu pasti akan sampai ke hati-hati manusia dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Itu sampai dengan cara yang baik dan lewat diskusi dengan segala macam. Apalagi kalau seandainya dia berhadapan dengan walaupun yang non muslim biasa saja. Nah, itulah sebabnya sehingga dakwah mereka betul-betul menyatu dengan masyarakat. Dan dia tidak pernah mengkafirkan, tidak pernah ini orang lain mengatakan itu bid'ah dan lain sebagainya, tidak pernah. Walaupun mungkin pemahaman dia, apalagi kalau dalam satu jamaah, walaupun dia tuh pintar baca Al-Quran, ketika ada di jamaah itu ada orang yang mau jadi imam, dia persilakan. Jadi saya khawatir sekali, bukan khawatir, saya takut sekali mengimami orang yang ketika saya jadi imam yang di belakang saya itu jamaah tabligh, saya khawatir karena bacaan mereka mungkin lebih bagus dari saya, tapi begitu hatinya luar biasa sekali dari sisi itu mungkin. Luar biasa ya pemirsa, Insya Allah adalah beliau melihat, mengamati, kemudian mengikuti dakwah jamaah tabligh. Ternyata banyak hal menarik yang kemudian berpengaruh besar terhadap perkembangan dakwah di tengah-tengah masyarakat dan sampai hari ini masih diterima. Hal ini memang jamaah tabligh hadir mendakwahkan agama betul-betul lahir dari keikhlasan hati begitu ya Ustaz. Nah ini memang sesuatu yang luar biasa. Itu tadi banyak yang menarik ya. Jamaah tabligh juga tidak melihat antum cerdas, paling cerdas atau dia di bawah, tidak juga dilihat dari antum kaya atau miskin, apalagi pejabat ataupun masyarakat biasa. Dia tidak melihat itu semua dalam satu koridor dakwah secara bersama-sama. Mungkin ini yang dikatakan oleh Allah dalam Quran yang dipahami dalam ruang jamaah tabligh, bahwa manusia itu di sisi Allah semuanya sama, yang berbeda hanya inna akramakum indallahi atqakum, mungkin begitu. Jadi semua manusia mau suku apa, bangsa apa, ya di mata Allah semuanya sama. Yang membedakan dia adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang menjadi dorongan utama dalam hati. Tadi itu juga keikhlasan, sehingga jamaah tabligh ini cukup pesat perkembangan dakwahnya. Dan sampai hari ini masih diterima ya, Ustaz. Sangat diterima di masyarakat. Sangat diterima di masyarakat. Bukan di masyarakat saja, mungkin di lembaga-lembaga, Iya. di kepolisian. Semua. Mungkin. Oke, demikian barangkali pemirsa. Terima kasih Ustaz sudah ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, amal jariah Ustaz, karena menebarkan manfaat itu akan kembali pahalanya kepada kita, dan ketika itu dilihat, dinonton, diamalkan oleh orang lain akan mengalir terus walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa video ini dinonton secara full supaya tidak gagal paham, karena kalau nontonnya setengah bisa salah memahami jamaah tabligh, pada akhirnya bisa menimbulkan masukan-masukan yang negatif ya. Nah, jangan lupa juga like, subscribe, and share, insyaallah supaya kita lebih bersemangat untuk menyebarkan video-video bermanfaat lainnya. Demikian saya Anin Lihi undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.